Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Sari. Saya ingin mempresentasikan tentang strategi pengembangan industri yang ada di negara Amerika Serikat. Di slide yang pertama ini ada teknologi. Teknologi Amerika Serikat itu di sini ada US Cyber Command atau US Cybercom. Amerika Serikat merupakan suatu negara yang menjadi salah satu kekuatan besar yang mampu kuasai dan juga memanfaatkan teknologi di kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks lingkup negaranya. Strategi internasional Amerika Serikat untuk cyberspace semakin memperkuat prioritas dunia maya dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Pada tahun 2009, Presiden Barack Obama menyatakan bahwa aset nasional Amerika Serikat adalah infrastruktur digital. Saat Pentagon meluncurkan US Cyber Command atau US Cybercom pada tahun 2010 digunakan untuk melindungi jaringan militer Amerika dan juga untuk melakukan sebuah penyerangan. Sementara Department of Homeland Security melindungi jaringan Amerika dan juga korporasi. Amerika Serikat di dalam mengatasi adanya perang cyber atau cyber warfare membentuk DC3, yaitu Defense Cyber Crime Center. US Cyber Command, Homeland Security, dan juga Amerika Serikat melakukan sebuah penelitian yang digunakan untuk menciptakan senjata perang cyber oleh DARPA. Selanjutnya yang kedua di sini ada pengembangan aplikasi berbasis bisnis. Amerika Serikat yang merupakan komunitas kapitalis terbesar di dunia fokus mengembangkan teknologi informasi mereka lebih diarahkan pada pengembangan aplikasi bisnis. Mungkin Amerika Serikat lebih beranggapan bahwa bisnis merupakan tulang punggung ekonomi yang akan menentukan hidup matinya suatu negara. Karena pada era globalisasi trennya mengarah pada penggunaan aplikasi teknologi informasi untuk melakukan transaksi lintas negara. Maka mau tidak mau negara-negara di dunia akan membutuhkan aplikasi-aplikasi yang handal yang sebagian besar diciptakan di Silicon Valley. Dengan kata lain, pada saatnya nanti mayoritas negara-negara di dunia akan memakai perangkat lunak buatan Amerika, sehingga ketergantungan mereka akan negara ini akan semakin besar. Nah, next di sini ada the consumer benefit for higher productivity. Apa sih yang dimaksud dengan itu gitu? Salah satu raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat, juga merupakan salah satu pasar utama produk-produk dari berbagai negara. Secara tidak langsung, perekonomian Amerika Serikat juga akan berimplikasi ke negara lain karena Amerika Serikat mengimpor dari berbagai negara. Jika impor dari negara lain turun, maka keuntungan juga akan terkoreksi dan kegiatan produksi juga berkurang. Nah, di sini pada dasarnya keputusan konsumen dalam pembelian suatu produk gitu sangat dibawahi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada harga, kualitas, ada kinerja, rekomendasi dari mulut ke mulut, nama yang terkenal atau image, daya tahan, desain dan model, dan penampilan. Ekonomi Amerika merupakan yang terbesar dan paling produktif di dunia. Dengan hanya 4,5% populasi dunia, Amerika menghasilkan 1/5 dari produk domestik bruto atau PDB global. Amerika Serikat hampir dua kali lipat dari Cina jika dihitung dari dalam dolar. Lebih dari itu, menurut sebuah laporan, Amerika Serikat merupakan salah satu negara maju dengan PDB real yang lebih tinggi dari jumlah sebelum krisis. Nah, selanjutnya di sini ada investor dan kapital. Amerika Serikat merupakan salah satu investor utama di Indonesia yang menginvestasinya tumbuh 23% selama 55 tahun terakhir. Investasi negara paman Sam berperan 6% dari total penanaman modal asing di Indonesia. Perusahaan Amerika Serikat yang memutar modalnya di Indonesia antara ada Coca-Cola, ada Google, ada IBM, ada Intel, ada HP, dan masih banyak lainnya. Perusahaan Amerika Serikat tidak hanya memanfaatkan pasar domestik. Amerika Serikat memang menjadi negara yang penting bagi Indonesia. Dari tahun 2010 hingga kuartal 3 2015, nilai investasi negara ini menduduki ranking ketiga setelah Singapura dan Jepang. Nilai penanaman modal Amerika Serikat tercatat sebesar 8,24 miliar US dollar.
Sehingga khusus untuk tahun ini yang terhitung sampai September, perusahaan aliran investasi mencapai 853,7 juta US dollar. Sesuai kajian Partner in Property US Investment in Indonesia, target realisasi investasi Amerika Serikat di Indonesia dalam 3-5 tahun ke depan untuk membantu pemerintah mencapai target investasi dan pertumbuhan. Dalam peresmian dan keunjungan pabrik teknologi tinggi asal Amerika Serikat dioperasikan di Indonesia oleh tenaga kerja lokal dan menggunakan bahari dari domestik. Selanjutnya di sini ada infrastruktur. Abad 19 merupakan suatu periode pada saat tenaga kerja manusia dan hewan digantikan oleh mesin, walau beberapa daerah masih menggunakan tenaga manusia sebagai penggerak industri. Faktor yang tidak kalah penting berikutnya adalah keuangan, teknologi, dan tokoh penggerak industri. Modal untuk membeli mesin yang cukup menguras banyak uang merupakan keadaan yang harus dipikirkan. Amerika Serikat beruntung karena memiliki simpanan modal sebelum era perang saudara yang dapat digunakan. Beberapa tokoh yang mendorong perindustrian di Amerika seperti Collins P. Hunting, Jay Gould, Edward H. Harriman, mereka menguasai perusahaan di jalur kereta api. John D. Rockefeller memonopoli industri minyak, sedangkan Andrew Carnegie mendominasi pabrik besi. Next, di sini ada the employee. Strategi kompetitif yang diterapkan perusahaan untuk para karyawan di Amerika Serikat yaitu strategi yang fokus pada rencana manajemen untuk bersaing dengan sukses. Sebuah studi tahun 2019 menunjukkan pekerja Amerika Serikat sama-sama percaya pada pentingnya bekerja keras untuk mencapai kesuksesan. Tekanan untuk menunjukkan kinerja bukan sekedar harapan moral, sehingga besar pekerja di Amerika Serikat percaya bahwa menampilkan kinerja luar biasa adalah cara terbaik untuk mendapatkan kenaikan gaji. Bahkan merujuk pada data yang tersedia, pekerja di Amerika Serikat adalah yang paling enggan mengambil cuti. Di tempat kerja yang sangat kompetitif, pegawai yang mengambil cuti takut diperlakukan buruk atau kehilangan peluang di masa depan. Sebuah studi tahun 2018 menunjukkan salah satu alasan terbesar pekerja Amerika Serikat tidak mengambil cuti adalah rasa cemas kehilangan posisi di kantor. Dengan strategi ini membuat para pekerja memberikan yang terbaik untuk perusahaan sehingga perusahaan bisa berkembang dengan sangat baik. Dengan strategi industri dari sisi para pekerja Amerika Serikat ini tentunya memiliki tujuan agar perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat terus menjadi perusahaan yang terbaik di dunia dan Amerika Serikat selalu mengajari ekonomi dunia. Selanjutnya di sini ada the national government. Strategi pemerintah nasional Amerika Serikat yaitu dengan berinvestasi, bekerja sama dan bersaing, di mana dengan berinvestasi dalam infrastruktur penting dan bekerja dengan sekutu untuk meningkatkan keamanan rantai pasokan. Sambil mencegah krisis yang tidak sengaja, dengan strategi industri itu juga diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan inflasi pemerintah nasional Amerika Serikat dan memperkuat rantai pasokan dengan melakukan perbaikan di pelabuhan-pelabuhan Amerika. Strategi pemerintah Amerika Serikat untuk keamanan nasional pun akan terus berlanjut. Pemerintah Amerika juga berkomitmen untuk memastikan bahwa Amerika, bukan China, yang menetapkan agenda internasional, bekerja sama dengan yang lain untuk membentuk norma dan perjanjian global baru yang memajukan kepentingan Amerika Serikat dan menciptakan nilai-nilainya, agar Amerika Serikat terus berpengaruh di panggung global. Nah, di sini ada beberapa industri produk Amerika Serikat yang menjadi populer di Indonesia. Yang pertama ada Apple. Siapa sih yang nggak kenal Apple? Semua di sini mesti kenal Apple kan? Barang produksi Apple tidak hanya bergema di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia lainnya. Meski harganya tergolong mahal, banyak produk keluaran Apple yang laris manis di pasaran. Sebut saja MacBook, iPhone, dan smartwatch. Brand Amerika Serikat ini menjadi populer di Indonesia karena produk Apple dilengkapi dengan teknologi yang mutakhir, desain yang elegan dan eksklusif, serta spesifikasi produk yang menarik. Yang kedua ada Nike. Dalam hal sport fashion, Nike tidak diragukan lagi sebagai salah satu brand yang memiliki prestige tinggi dan menjadi favorit bagi banyak orang Indonesia. Produk-produknya mulai dari sport apparel dan sepatu yang terdiri dari berbagai jenis seperti sepatu casual, sepatu lari, dan sepatu sepak bola. Sebuah
sebuah produk Nike selalu dicari karena desainnya yang terkesan elegan dan tahan lama dan nyaman dipakai. Yang ketiga ada Harley Davidson. Harley Davidson telah menjajal jalanan Amerika Serikat sejak 1903. Motor Harley Davidson dirancang dan diproduksi di Milwaukee, di mana 60% suku cadangnya saat ini buatan Amerika Serikat dan sisanya diimpor dari berbagai belahan dunia. Saking terkenalnya, setiap tahun Harley Davidson meraup pendapatan 40 juta US dollar hanya untuk lisensi dan logo merek. Nah, begitu saja presentasi dari saya kelompok 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.